Dua orang yang sama-sama kesepian ketemu di waktu yang tepat. Saling jatuh cinta, lalu dihadapkan sama satu keputusan terbesar dalam hidup mereka. Mereka pikir liburan bisa jadi solusi, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka terjebak, terancam, dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan percaya satu sama lain. Padahal mereka bahkan belum selesai saling menyalahkan. Tu, ya, me. Kita bahas tuntas di Bahas Film Kilat. Your attention, please. Kita kenalan dulu sama Maruti, seorang selebgram yang dikenal sebagai ala flow parah. Dia rajin bikin konten, tapi followernya masih segitu-gitu aja. Sampai suatu hari, dia ikut kompetisi rap. Di sana dia gugup setengah mati. Sampai matanya menangkap satu sosok di kerumunan. Avani, dikenal sebagai Miss Vanity, perenang profesional, punya 2 juta followers, dan cantiknya bikin penampilan Maruti malam itu luar biasa. Maruti langsung mau ngajakin kolaborasi. I don't reply to strangers. Tapi Avani menolak. Aku nggak mau collab sama orang asing. Tapi Maruti bukan tipe yang gampang menyerah. Dia ngejar Avani sampai ke jalanan. Sampai akhirnya Avani luluh. Mereka jalan bareng, kolaborasi bareng, dan tanpa sadar jatuh cinta bareng. Tapi kemudian satu kabar mengubah segalanya. Avani hamil. I'm pregnant. Avani memutuskan untuk menjaga kandungannya. Tapi Maruti secara finansial, secara mental belum siap. Untuk meredakan ketegangan, mereka sepakat liburan dulu. Menenangkan pikiran dan mencari titik temu. Tapi liburan yang harusnya damai itu justru menjadi awal dari malam yang paling chaos dalam hidup mereka. Hari pertama sudah berantakan. Maruti pergi ke bengkel benerin motornya, pakai uang dari Avani. Sementara Avani rebahan di kolam renang seharian, pakai earphone, dan bahkan gak sadar ketika ada ojek online datang. Sementara anjingnya, Popo, diikat sendirian di kursi santai sebelah kolam, sampai akhirnya tetes hujan jatuh ke mukanya. Barulah Avani tersadar. Dan ketika dia buka mata, air kolam sudah surut total. Kolam itu harusnya dalam, dan Avani terjebak di dalamnya. Dia coba segala cara untuk meraih HP-nya di atas kursi. Akhirnya kursinya ketarik ke pinggir kolam. HP-nya jatuh dan rusak. Dan 1 detik kemudian, kursi itu ikut jatuh. Dan langsung menimpa tubuhnya. Avani pingsan, sendirian di dasar kolam yang kosong. Maruti pulang dari bengkel, mencari Avani kemana-mana, tapi gak ketemu. Sampai akhirnya, dia ke kolam renang, dan melihat Avani tergeletak di bawah. Dia panik, dia coba ambil tangga, tapi terkunci. Dia teriak-teriak sampai akhirnya Avani sadar. Tapi saat Maruti coba naik lagi buat cari pertolongan, tangga yang sudah rapuh itu malah copot. Dan Maruti jatuh ikut ke dasar kolam. Sekarang mereka berdua terjebak. HP Maruti pun tidak bisa digunakan. Pengurus penginapan tidak bisa dihubungi. Dan tidak ada yang tahu mereka ada di sini. Gelap mulai turun, dan masalah mereka baru saja dimulai. Di luar sana, polisi menerima laporan bahwa seekor buaya lepas dan masuk ke tengah kota. Maruti mencoba membongkar saluran air, satu-satunya kemungkinan jalan keluar. Pintu air itu tiba-tiba terbuka, tapi airnya terlalu dalam, dan Maruti tidak bisa berenang. Akhirnya dia balik lagi. Avani kesel banget dan mereka bertengkar di sana. Fine. I'll go. Begitu Avani mencoba untuk masuk ke lubang itu, tiba-tiba sesuatu muncul. Mereka berdua langsung merapat ke balik kursi, menahan napas, dan menunggu. Buaya itu mendekat, mengendus, lalu menjauh.
Sepanjang malam mereka bergantian berjaga. Nggak berani tidur, nggak berani bersuara. Sampai ketika pagi datang, mereka baru sadar kenapa buaya itu masuk ke sini. Dia mencari tempat aman untuk melahirkan. Kelaparan mulai menggerogoti perut. Mereka meminta Popo melemparkan makanan yang ada di atas. Popo semangat, tapi lemparannya meleset jauh. Makanannya jauh tepat di depan si buaya, dan buaya itu memakannya. Tidak ada pilihan lain, mereka harus cari jalan keluar sendiri. Mereka mencoba memecahkan lampu untuk dijadikan pijakan naik ke atas. Tapi buaya hampir menyerang kaki Maruti. Kaki Avani pun nyaris tergigit. Tangannya robek kena serpihan kaca. Tapi tepat saat itu, buayanya masuk ke drainase. Ancaman pergi untuk sementara. Mereka buru-buru tutup lubang itu. Dan di titik paling lelah, Avani akhirnya bicara secara jujur. Dia bilang walaupun dia kaya, punya rumah sangat besar, punya jutaan followers, dia selalu merasa sendirian. Dan mungkin itulah kenapa dia mau menjaga kandungan ini. Bukan cuma soal si bayi, tapi karena dia takut kesepian. Maruti mendengarkan semuanya. Lalu dengan jujur dia juga bilang bahwa dia belum siap. Bukan karena tidak sayang, tapi karena dia tidak mau anak mereka lahir ke dunia sebagai pelarian dari rasa sepi. Dia berjanji kalau waktunya tiba, dia akan siap sepenuhnya. Dan sampai saat itu, dia tidak akan pergi kemana-mana. Avani merasa lebih tenang. Sayangnya, malam belum selesai menguji mereka. Hujan mulai turun, air mulai mengisi kolam perlahan-lahan. Dan tiba-tiba, Popo menggonggong dengan keras. Ada buaya yang mendekat ke arahnya dari atas. Mereka panik, teriak-teriak minta Popo loncat ke dalam. Popo ragu, dia takut, tapi akhirnya dia loncat. Sayangnya, tali ikatannya masih nyangkut di kursi. Popo pun tergantung di udara. Avani langsung berusaha melepaskan talinya. Dan saat itu, buaya menyambar Popo. Maruti langsung memeluk Avani, memastikan dia tidak melihat ke arah sana. Kemudian, buaya tersebut loncat masuk ke dalam kolam. Situasi sudah di titik paling kritis. Tidak ada jalan keluar lain. Maruti meminta Avani untuk masuk ke lubang untuk mencari jalan keluar. Di dalam sana sangat gelap. Tapi tangannya menyentuh sesuatu. Sebuah senter. Lalu, sebuah tangan manusia. Ada korban lain yang sudah lebih dulu diserang di sini. HP itu berbunyi. Avani mengangkatnya dengan tangan gemetar. Sinyal susah, nyaris tidak terdengar. Tapi di ujung sana adalah seorang polisi. Mereka sudah merasa ada yang tidak beres. Dan firasat itu ternyata benar. Avani sadar bahwa buaya yang lepas bukan hanya satu. Ada dua. Yang kedua tepat di depannya sekarang. Avani membeku, tidak bergerak, tidak bersuara, menunggu sampai buaya itu berlalu. Di atas, polisi tiba di lokasi, melihat buaya di dalam kolam. Lihat Maruti tidak bisa kemana-mana. Polisi menurunkan tali yang diikat ke mobilnya, tapi Maruti tidak bisa berenang ke sana. Polisi nekat turun sendiri dan di tengah jalan, tali digigit, ditarik terus-menerus, sampai mobil polisi itu jatuh ke dalam kolam. Avani muncul dari drainase dan langsung membantu Maruti berenang ke arah mobil yang tenggelam. Di dalamnya ada pistol, tapi bensin bocor, dan waktu mereka sangat terbatas. Avani coba keluar lewat kaca belakang, tapi tidak mempan. Dia ambil pistolnya, tembak kaca itu, lalu pecahin sedikit demi sedikit. Buaya sudah masuk dari depan, hampir mengeroyok kaki Maruti. Avani menembak tepat sasaran.
Ledakan pun terjadi. Mereka terjatuh kembali ke dasar kolam. Tidak ada jalan lain yang tersisa. Avani memegang Maruti. Trust me. Do you trust me? Okay. Percaya padaku. Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam lubang itu. Di tengah jalan, Maruti mulai panik. Traumanya terus muncul ke permukaan. Tapi Avani terus membimbingnya maju. Avani berhasil keluar duluan. Tapi saat Maruti mencoba mengikuti, lubangnya tertutup. Kakinya nyangkut. Dan di momen itu, Maruti pingsan di dalam air. Avani dengan sisa tenaga yang ada mencoba melepaskan kaki Maruti dari tutup drainase itu. Tepat sebelum buaya datang. Buaya itu akhirnya terjebak di sana. Di daratan, Avani memompa jantung Maruti berkali-kali. Tangannya gemetar. Sampai akhirnya, Maruti membuka matanya. Mereka saling menatap. Nafasnya tersengal-sengal, penuh luka, dan kemudian mereka saling menyalahkan, sambil tertawa satu sama lain. Tuh, ya, meh. Kamu atau aku yang bikin semua ini terjadi? Jawabannya sudah jelas, dua-duanya. Dan justru itu yang bikin mereka sempurna untuk satu sama lain. Tuh, ya, me. Dibahas film kilat. Subscribe untuk film-film seru yang bikin mikir. Sampai jumpa lagi.